Oke, Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam warahmatullah. Bowo. Kedengaran jelas suara Bo ya? Ya, insya Allah kedengeran. Oke. Suara anak Heeh. juga jelas dari sini. Ya, Oke, kita bisa mulai? oke, oke. Oke, Bisa insya Allah ya. kita mulai. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bo buka dulu ya. Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Sobat IG, Bapak Ibu semua. Seperti biasa, Ngobrol selalu hadir di setiap hari 15.30 hingga 16.30. Ini bagian dari satu program yang saya create sebagai tontonan alternatif di era PSBB ya. Jadi awalnya di era PSBB saya pikirin ini, jadi H-3 sebelum Ramadan saya coba pikirkan apa yang bisa diberikan ke orang lain ya. Nah, dengan background saya trainer, saya merasa ya apalagi kalau bukan ilmu atau knowledge gitu ya. Tapi saya nggak bisa sendiri, saya harus menggandeng gitu ya beberapa orang ya di kurun waktu tertentu, artinya sebulan ini ya, supaya kita bisa berbagi ilmu ya. Nah, hari ini hari ke-23 Ramadan ya, di mana 7 hari lagi kita jelang hari raya Idul Fitri ya. Terus terang hari ini saya terima kasih banget pada sobat saya nih, Pilia Eka Miana. Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Oh, walaupun mendadak, alhamdulillah ya bisa ya. iya, iya, insya Allah. Emang saya juga pribadi yakin sih kalau seorang guru ya tour of duty kemana-mana, every time, everywhere pasti siap lah ya untuk terjun ke medan gitu ya. Ya, Baik, insya Allah lah. Sobat IG dan teman-teman FB. Oh ya, Ana, kita live di IG dan juga FB. Ya, jadi Mm-mm. mudah-mudahan ya terus terang ini 6 hari ya, 6 hari ke belakang baru Mm-mm. saya live FB-kan supaya tema-temanya ngobrol selalu banyak bermanfaat buat banyak orang gitu loh. Oke. Mm-mm. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Sobat IG dan Sobat FB, sore hari ini ya kita akan membahas tema penilaian siswa di masa PSBB ya. Kita tahu bahwa dengan apa? Pembatasan sosial berskala besar Oke. menimbulkan banyak off-nya kegiatan kegiatan tatap muka ya. Jadi bukan hanya sistem pembelajaran ya, tapi acara-acara yang mengundang banyak orang itu dilarang oleh pemerintah. Akhirnya kita tidak bisa melakukan itu. Nah, khusus untuk pendidikan ya, di mana diterapkan pembelajaran jarak jauh yang berlaku di seluruh lapisan pendidikan ya, baik sekolah negeri ataupun swasta ya. Nah, hari ini saya ditemani sobat saya yang juga notabene adalah guru SMA 12 Guru. Jakarta Timur ya. Oke. Oke, nah Ana sebelum kita masuk ke materi, bisa nggak cerita sedikit ya? Artinya kita flashback sedikit ke belakang, setelah dulu lulus SMA gitu ya, kita tentunya sama-sama pernah begitu menimba ilmu yang sama di di jurusan fisika gitu ya. Kemudian lulus kuliah di mana, kemudian akhirnya kenapa sih guru yang menjadi pilihan ya? Saya nggak tahu kalau di usia sekarang seperti kita mungkin sudah passion ya kali ya, sudah gairah Oke. ya, sudah jadi passion, dan mungkin juga saya nggak tahu apakah pensiun juga di sebagai guru ini apa mungkin nanti akan shifting menjadi pengusaha, saya nggak tahu ya.
Nah, jadi boleh cerita sedikit supaya nanti sobat IG dan FB tahu ini Ibu Ana ini backgroundnya apa kok tahu-tahu Oh jadi gitu. guru gitu ya. Oke, Oh silakan gitu. Ana. Ah, jadi kalau misalnya dibilang jadi guru sebenarnya cita-cita dari kecil, Wo. Tapi Oh, sebenarnya oke. waktu kecil kalau ibu bilang kamu tuh waktu kecil pingin banget jadi guru karena mbah Oke. kung saya tuh guru. Tapi sebenarnya saya Oh, nggak kepingin jadi guru. Jadi oke. lulus dari SMA karena nggak dapat PTN masuk ke Gunadarma jurusan ilmu komputer. Terus Oke. kemudian setelah lulus kerja di bagian IT di Plaza Indonesia hampir sekitar 2 tahun. Dulu masih karyawan honorer. Terus Oke. kemudian menikah. Nah, menikah kebetulan mertua guru. Nah, Oke. mertua guru di situ disarankan gimana kalau Oke. sekarang jadi guru aja dibandingkan jadi karyawan gitu. Oke. Akhirnya waktu itu pas tahun berikutnya kerja di bagian Plaza, bukan Plaza Indonesia tapi PT Priamanaya yang sekarang megang Blok B itu Tanah Abang. Nah, itu di Oke. situ di akhir tahun 2003 akhirnya masuk akta 4 UNJ. Oke. Itu masuk waktu 4 UNJ. Nah, itu sekitar 6 bulan lalu tiba-tiba iseng-iseng ngelamar ke SMA 12 sama ke kampus Oke. BSI gitu. Oke. Oke. Diterima. Ya udah akhirnya pindah banting setir jadi guru gitu. Jadi guru. Oke. Oke. Sama dosen nyambi gitu. Itu mungkin Oke. kurang lebih kenapa jadi Iya, guru. iya, iya. Karena ada Perlu di motivasi dari mertua gitu kan. siap, siap, siap. Betul. Nah, bisa disampaikan juga bahwa SMA 12 ini sekolah di lokasinya di daerah mana begitu? Oh, SMA Negeri 12 ini lokasinya di Jalan Pertanian Klender, tepatnya di Kebon Singkong, Oke. Kasafa gitu bilangnya Kebon Singkong. Nah Oke. itu deket itu loh, deket deket stasiun busway, stasiun Stasiun busway Busway. Klender. Oke, Uh-uh, oke. Ah, ya, ya. gitu. Oke. Nah, Mona ngajar di SMA 12 ngajar bidang studi apa? Bidang studi IT lah, komputer ya. IT. Jadi IT ya atau sekarang komputer. ini Oke. semenjak tahun 2012 ya kalau nggak salah 2012 itu kan TIK berpindah menjadi bimbingan TIK. Nah sekarang ada Oke. mata pelajaran lintas minat yang namanya informatika, Wo. Informatika. Nah ini Oke. baru ada di tahun 2019-2020. Nah, Oke. informatika ini basicnya beda dengan TIK sebelumnya. Kalau TIK sebelumnya Oke. cenderung tools, artinya tools di situ belajar MS Word, bagaimana belajar aplikasi, Excel, desain grafis Ya. gitu. Tapi Oke, sekarang oke. informatika lebih cenderung kayak anak-anak S1 algoritma programming lah. S1 informatika Oke. tuh ada algoritma programming, belajar bagaimana sih programming. Nah, itu langkah-langkah programming gitu. Oke, Itu yang oke. nggak yang berbeda dengan TIK sebelumnya gitu. Oke, oke. Itu Wak. Ana di SMA 12 udah berapa tahun? Dari 2004 Wak. Jadi kalau 2004. sekarang 16 tahun 2004 ya? 16 tahun terus baru jadi PNS itu 2014. 2014. Iya, baru jadi 2000, PNS. 2000 berarti sekarang sudah PNS ya 2020 Udah, ya? Iya, udah. iya, iya. Tapi nggak Alhamdulillah. kedengeran belum ada dapat undangan makan-makannya kita ya. Oh masa ya? Iya, Rasanya udah deh, rasanya udah deh. iya, iya. Saya yakin teman-teman di Kasega yang nonton juga belum dapat undangan deh. Oh, Gitu ya. kalau gitu Iya, iya. nanti kalau ada jabatan lah, mau salah ya. Iya, iya, iya. Mungkin diniatin aja setelah kelar PSBB begitu ya. Oh gitu, boleh lah, boleh gitu. Sekalian Oke, oke. silaturahmi ya. Oke. Nah, Iya, terus iya, iya, gini anak, oke. apa kan kadang ada guru yang selain dia ngajar beda studi atau jadi wali kelas, Hmm, dia punya jabatan struktural di sekolah gitu ya. hmm, hmm, Nah, karena hmm. di SMA 12 apakah juga diamanahin jabatan struktural juga? Ya, kebetulan sudah sampai ini tahun ketiga, Bo. Tahun ketiga Hah? ini Ana diamanahkan jadi bendahara sama 12. Oh, oke. Jadi luar Tahun biasa. ketiga.
ini tahun ketiga, jadi dari 2018, 2019, 2020 itu Iya, iya. jadi bendahara di SMA 12. Oke. Dari nah itu sebenarnya lebih banyak tugas tambahannya dibandingkan ngajarnya karena kerjanya lebih Oh, ekstra. gitu. Karena Oke, oke. keuangan sekolah kan sistemnya sekarang tidak megang duit, Wo, tapi online. Iya, iya. Semua Ah, berbasis online. oke. Jadi semua ditransfer via online dan itu Oke. periksanya juga meriksanya nggak sembarangan, langsung inspektorat turun Hmm. langsung, BPK turun Hmm. langsung, jadi Oke, nggak oke, sembarangan. oke. Iya, Ah, iya, ah, iya, iya. Itu gitu, Wo. maksimal kalau jabatan struktural berapa tahun, Nak? Sebenarnya sih nggak ada maksimal, nggak ada Oh, maksimal gitu. selama dipercaya, tapi Ana punya batasan maksimal buat diri Ana sendiri. Oh, Jadi gitu. artinya ya hanya ya, jadi hanya tahun inilah terakhir, cukup Oh, 3 gitu. tahun. Karena Iya, kalau iya, enggak iya. ngujruk jadi bendahara, terus itu lama-lama Iya, ilmunya nggak iya, 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 bertambah, iya. kok. Nggak ada Cukuplah udah tour of ini. duty, nggak ada tour of Iya duty-nya ya. betul, Hmm. betul. Berarti ya Heeh. saya ngebayangin kalau nggak ada batasan berarti bisa melebihi jabatan Presiden Oh, RI ya. oh iya, ada yang bendahara sampai puluhan tahun tuh ada. Ah, gitu Sampai deh. ya. Ya, karena Oh, oke, mungkin oke, SDM oke. di sekolah kan, Wo. SDM di sekolah Terbatas ya. terbatas. Sebenarnya kan Ya, ya, ya. bendahara itu harus yang megang tuh struktural, tidak bisa guru Oke. sebenarnya. Karena guru Ya, di ya, sambil ya, bendahara ya. kan terlalu sibuk. Tapi karena SDM nggak ada, Wo. SDM nggak Oke. ada, jadi di sekolah itu tata usaha kebanyakan semua adalah kontrak. Gini, cuman Oke. kepala tata usahanya doang. Ya, Berarti mau ya, nggak ya. mau diambil dari Artinya guru gitu. artinya di SMA 12 ini siapapun yang mau dia bisa akan terus ya sampai capek begitu ya. Ya, ya, ya begitu. Selama Begitu. dipercaya gitu kan, Ya, sama ya, kepala ya, ya. sekolah, sama Nah, ya, sama oke. teman-teman Nah, gitu. Ana mohon maaf nih agak sedikit Ya, pribadi. Kalau ya, ada jabatan di luar sebagai pengajar, apakah ada tambahan apa ya namanya tuh tunjangan jabatan struktural gitu? nggak ada. Oh, gak Oh, ada. kalau nggak ada, bendahara itu nggak ada Oh, tunjangannya. oh Jadi kalau gitu. misalnya kita ya cuma dapat gaji dan tunjangan daerah aja, wo, kalau guru. Oh, oke. Gaji Jadi dan tunjangan apapun daerah. apapun jabatan struktural di SMA 12 nggak ada tambahan tunjangan apapun ya. Nggak ada. Kecuali Oh, wakil, oke. wakil kepala sekolah ada. Wakil Oh, kepala oke. sekolah itu ada tunjangannya. Cuma yang Ya, lainnya kita kerja untuk ya loyalitas aja untuk sekolah, ya, 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 nggak ya. ada. Oke, oke. Ya, ya, ya. Heeh. Oke, nah ini Ya. apa? Saya pikir hanya pemanasan dulu sebelum kita masuk ke topik Oh kita iya. ya. Oke, Supaya oke. ya pertama Ana juga agak longgar supaya nggak tegang, Relax ya, ya, relax. relax. Oke. Oh ya, Kemudian Sobat oke. IG sama FB juga tahu background atau latar belakang narasumber yang hari ini bisa berikan sharingnya gitu loh. Oh ya, ya. Nah, oke, Ana, kita mulai dari gini ya. Hmm. Hmm. Ada satu, termasuk saya pribadi sebagai orang tua murid yang juga mungkin Ana Hmm. di lain sebagai guru juga tentunya sebagai orang tua murid Oh, begitu tua ya. murid. Hmm. Nah, ada satu apa ya stigma atau satu omongan orang lah gitu ya gini yang Hmm. rata-rata dari orang tua murid. Hmm. Kalau di masa PSBB, masa penilaian serba online, ya saya pakai istilah-istilah di sekolah anak saya deh, takut saya juga kalau pakai istilah 12 saya takut salah gitu. Ada yang namanya quizzes, ada yang namanya classroom, kemudian ada Yes. tugas-tugas yang sifatnya harian begitu ya. Bahkan saya merasa bahwa selama Senin sampai Jumat anak saya harus absensi by foto setiap setengah 6 pagi. Betul. Ya, nah pertanyaan Ya. yang sering mengemuka gini, oke semuanya serba online. Ya, pertanyaan pertama nanti Anda bisa dicatat dan diingat. Tugas online ini kan kebanyakan pasti tidak murni pekerjaan itu, tugas itu dikerjakan sama si murid. Betul. Ya, karena guru tidak pernah tahu bahwa itu pekerjaan dibantu entah kakaknya, omnya, Betul. kakeknya, ibunya, bapaknya, siapapun. Itu satu ya. Terus kedua ya, walaupun online sifatnya seperti katakan pilihan ganda, dia memilih A, B, C, D, E, terus ntar ada isian dan seterusnya sama. Apakah dia didampingi atau tidak? Kan beda ketika Ana dan guru-guru lain tatap muka, pure Langsung. kelihatan ini murid sendiri begitu, ini benar-benar mandiri gitu. Nilainya berarti nilai-nilai asli gitu ya. Iya. Nah, bagaimana
mekanisme ini berlangsung sampai akhirnya membuat satu penilaian. Oke, ini anak memang nilainya cocok sekian. Misalnya katakan mata pelajaran anak ini apa tadi, TIK ya? Ya, informatika. Informatika. Oke. Katakan bidang studi atau mata pelajaran informatika. Nah, anak sebagai guru begitu menginput segala semua, akhirnya misal kalaupun ini kan menjelang kenaikan kelas nih ya. Artinya di masa PSBB kan pasti banyak penilaian yang guru-guru harus rangkum resume sampai akhirnya dapat satu penilaian. Oh, anak ini nilainya sekian. Kalaupun di ranking ini cocoknya ranking sekian gitu ya. Betul. Nah, ini yang masih banyak terjadi pertanyaan di orang tua murid. Ini bagaimana ngolah nilai online ini di masa PSBB ini, Ana? Silakan. Oke. Jadi kalau kita bicara penilaian, penilaian itu ada tiga hal. Pertama, penilaian kognitif, artinya penilaian pemahaman. Bagaimana seorang siswa bisa paham dengan materi yang kita pahami, itu namanya kognitif. Kemudian kedua adalah penilaian psikomotor. Artinya penilaian secara praktikal, maksudnya secara keahlian, keterampilan, itu kira-kira gimana si anak. Kemudian yang ketiga adalah penilaian afektif, artinya dari penilaian sikap, bagaimana rasa interestnya, ketertarikannya. Nah, di kondisi PSBB ini, yang kalau kognitif itu mungkin gak jadi masalah ya, menilai. Tapi yang paling susah itu kalau kita menilai psikomotorik dan afektif. Terus kalau masih perihal tadi, pertanyaan nomor 1 misalnya, saya akan menilai siswa dengan kondisi online saat ini, istilahnya bilangnya daring ya. Daring itu aplikasinya macam-macam ya, Kebetulan kalau di bawah DKI, di bawah Pemda DKI, kita pakai SIMAK, Jadi ada aplikasi SIMAK yang memang dipakai untuk guru dan siswa. Kemudian ada juga Google Classroom gitu kan. Nah, ada segala macam. Nah, biasanya kalau kita mulai, kalau di 12, aktivitas pertama kali adalah kita absensinya via WA. Jadi berturut nomor 1. Kemudian nanti foto-foto juga via WA. Nah, tugas kadang-kadang kalau saya menerangkan, saya bisa pakai Zoom. Gitu, menerangkan sebentar kita pakai Zoom. Nah, kemudian selebihnya anak-anak mengerjakan berarti via daring, via online. Nah, kalau dibilang paling yang saya pas sekarang ini, kalau saya melihat anak itu nyontek atau tidak, itu harus rajin-rajin gurunya adalah mendownload satu persatu. Gitu. Jadi misalnya sifatnya kan dia sifatnya kayak saya misalnya programming, buat flowchart atau buat coding di Capture. Nah, biasanya saya akan mengamati satu-satu. Memang itu ekstra kerja keras kalau sifatnya daring atau online, karena satu-satu file harus dibuka untuk melihat kemiripan apakah sama atau tidak. Dan itu gampang sekali pakai Word. Kalau misalnya tinggal di save as itu ketahuan kok itu sumbernya dari mana, jadi kebaca. Tapi intinya rajin gurunya untuk meriksa satu persatu gitu. Kalau itu sifatnya tugasnya assignment atau tugas berupa file. Penugasan. Tapi kalau yang jadi masalah kalau tugasnya berupa pilihan ganda, tadi menjawab, ya tiba-tiba dapat nilai. Nah itu apakah dia buka dulu, apakah dia kerja sama teman, apa dia kasih tahu, dia bertanya, ya itu berarti di luar tanggung jawab kita kan. Dan kita juga tidak bisa memberikan langsung, oh ini anak nilai ini bukan murni gitu, karena tidak ada buktinya. Jadi mau nggak mau ya di sini harus ada penilaian trust, jadi penilaian kepercayaan. Anggap aja anak itu bekerja dengan baik gitu. Karena kalau udah begitu ya sudah. Nah, barulah kita menilai seperti itu. Memang susahnya pada saat kita penilaian psikomotor. Psikomotor ini amat susah. Gerak fisik ya. Keterampilan. Jadi keterampilan. Bagaimana sih dia bikin coding itu kok bisa jadi dari mana lihatnya gitu. Atau misalnya diskusi, presentasi. Nah, bagaimana bisa presentasi? Mungkin bisa saja via Zoom. Cuman yang jadi kendala ini bahwa anak-anak itu adalah masalah kuota. Jadi kuota masing-masing anak, nah itu berbeda jaringannya. Apalagi kalau kondisinya anak itu tidak mampu, karena mau nggak mau dia harus. Nah makanya alhamdulillah Nadiem Makarim memberikan jalan kepada sekolah-sekolah yang memang anak tidak mampu. Sekolah bisa memberikan fasilitas gratis. Jadi ada dana untuk mereka yang tidak mampu, memberikan kuota. Nah gitu. Jadi ya memang harus di sinilah sebenarnya. Kalau saya sih lebih mendingan ngajar langsung ya, ya. Malah lebih kondisi SPB ini guru lebih ekstranya harus melihat satu-satu tugas anak gitu, download masing-masing untuk melihat real bahwa anak ini kerja benar atau tidak gitu. Kalau satu kelas tiba-tiba kerja sama ya berarti ya memang kondisinya kayak gitu.
Jadi memang Oke. harus ya Ya, harus ya, ya. memang kita harus trust lah masalah kepercayaan sama si anak gitu. Nah, Oke, biasanya oke. saya Ya, sounding sih berjujurlah dan bertanggung jawablah dalam mengerjakan tugas gitu. Itu oke. aja sih, Wak. Iya, Mm-mm. iya, oke. Nah, terus gini, Mm-mm. nah, kalau Nah, ya oke, saya mungkin sebagai penilai yang netral ya, yang mm, sebagai orang tua mm, monitor bukan mengajar gitu. mm, mm, Bagaimana seorang guru atau bahkan yang lebih besar institusi mm, pendidikan memastikan bahwa tugas-tugas yang tadi diminta kejujuran dan mm, segala macam memang bisa dijadikan patokan bahwa nilai anak ini memang pantas gitu. Ya dengan kata lain mm, gini, apa ya, saya nggak tahu apakah bisa dihitung secara matematis, maksudnya gini, berapa mm, sih sebenarnya penyimpangan yang tugas-tugas masa PSBB sama dibanding kita atau seorang guru live ngajar gitu loh. mm, Artinya nanti sampai satu kesimpulan, nilai mm. yang diberikan oleh seorang guru memang betul-betul merepresentasikan memang kemampuan si murid atau si siswa gitu loh. Ya, Eh, ya memang berbeda wo antara kita live ngajar dengan saat PSBB sekarang ini bersifat daring. Pasti, Otomatis kalau ya mungkin pasti, live kita bisa ya, lebih live aja gitu, live aja itu nggak bisa sepenuhnya 100% konkret kan gitu. Artinya dalam arti oke, kata ada anak yang mengerjakan mencontek tanpa sepengetahuan guru tuh ada aja bisanya. oke, Tapi oke, apalagi lebih daring, daring tanpa pengawasan yang benar-benar semuanya adalah langsung dari kita nggak bisa lihat langsung gitu. Cuma kita ya, bisa lihat ya, dari ending akhir dia mengerjakan tugas gitu. Nah, kalau oke, misalnya masalah apakah ini bisa menjadi keakuratan nilai, ya bisa ya bisa tidak gitu. Tapi oke, intinya pada saat oke, kondisi sekarang ini, karena kita juga nggak bisa ngelihat satu persatu anak itu benar-benar iya, sesuai nggak apa iya, kemauan kita gitu. oke, Karena kan ya, sifat belajar anak itu berbeda-beda, wo. Ada yang ya, kinetetis, ada yang audiovisual, ada yang segala betul, macam yang model betul, mau belajar. ya, Nah, ya, kalau misalnya anak yang model sifatnya daring, karena saya yakin ini kalau terlalu lama, insya Allah ini mudah-mudahan badai cepat berlalu. Kalau iya, ini iya, kondisi iya, terlalu lama, ini bisa membodohkan murid sendiri. Artinya gini, murid sendiri, benar, iya, benar, kalau anak itu kreatif dan punya inovatif, nggak masalah. Tapi yang paling sering nih banyak keluhan adalah, contoh pada oke, saat saya kemarin mengadakan penilaian ulangan harian. Itu oke, bolak-balik ada yang japri, maaf ibu, saya ketiduran gitu, ada sampai orang tua. Jadi bahwa oke, ternyata pola-pola lifestyle-nya anak-anak juga nggak berbeda. Dia akan jadi oke, tidur lebih malam dan bangun lebih kesiangan. Nah itu makanya oke, saya harap ini badai cepat berlalu. iya, Anak-anak iya, bisa iya. kembali ke sekolah dengan normal. Betul, betul, betul. Gitu. Oke. Nah, memang dari dari pernyataan anak awal ini ada tiga nih nyisain pertanyaan buat saya. Pertama tentang kuota, terus kemudian anak pintar, sama tentang bagaimana melacak. Ya, yang pertama tentang kuota. Eh, artinya gini, banyak juga dia di internet, di TV pun kita dengar gitu. Bahkan ada guru yang door to door gitu ke rumah siswa, mengajarkan di mana mereka jangankan kuota, handphone aja nggak punya. Ya, kalau Betul. Jakarta, apalagi di siswa 12, insya Allah sih kalau handphone aja ada ya. Masalahnya kan kalau pertanyaan kuota itu pertama kuota ada apa enggak, terus kemudian cukup apa enggak kan gitu ya. Ya, betul. Betul. Oke. Nah, bagaimana sikap guru yang bijaksana kalau muridnya itu bermasalah di kuota? Atau mungkin katakan deh, kalau handphone nggak ada, katakan handphonenya rusak sampai akhirnya nggak bisa mengirimkan tugas sampai apa nih periode tertentu gitu loh. Itu gimana guru mengambil sikap? Ya. Kalau pengalaman pribadi saya kemarin ada beberapa anak yang melapor misalnya ibu laptop saya rusak, ibu wifi saya error, ibu kuota internet saya baru ada. Nah itu Oke, biasanya saya memberikan dispensasi, saya berikan oke, susulan gitu. Nah oke, susulan, tapi dalam arti kata susulan di sini saya bilang kepada anak-anak kalau emang susulan berarti saya tidak bisa ngasih nilai maksimal. Artinya nilai oke, maksimal saya punya nilai seharusnya misalnya nilai A, berarti saya akan bisa paling maksimal B. Saya kasih gitu karena berbeda. Kecuali kalau saya bilang, kecuali saya akan mengasih soal yang baru. Kalau soal yang baru otomatis saya kasih nilai bisa maksimal A. Nah, cuma kan ada oke. beberapa kondisi, wow. Kalau cuma satu Ya, anak, ya, terus saya harus ngerjain soal yang baru, itu kan
bikin Iya, soal iya, baru iya. itu nggak sembarang, Iya. butuh ekstra Gurunya jadi juga kan. ribet. Gurunya Ya jadi ribet ribet, ya. jadi ribet. Iya, Jadi iya, kalau misalnya cuma satu orang, ya udah deh kerjakan, tapi ibu tidak bisa ngasih nilai maksimal, misalnya nilai 100 oke. gitu, nggak bisa. Ibu bilang Iya, pasti iya, iya. ngasih nilai Iya, 85 iya, gitu. iya. Yang penting Iya, kamu iya, ada iya. itu. Itu Iya. paling itu. Sekarang ya Diwajarin memang sih mau ya. nggak mau, hah? Ya, artinya diwajarin kalau seandainya dia Iya, nyusul, siapa tahu juga dia minta diwajarin. bocoran sama temennya yang udah tes gitu kan. Nah, itu. Makanya saya bilang Oke, saya nggak bisa ngasih nilai maksimal gitu. oke, Tapi bisa ngasih iya, nilai iya, standar misalnya B gitu. Oh, standarnya B iya, ya, iya. nggak bisa ngisi nilai A Oke, misalnya oke. gitu. Nah, Heeh. oke, anak kalau kalau Heeh. kondisinya gini, kan ada orang tua murid yang juga bekerja di kantor ya, Heeh. Iya. di mana bisa jadi anak itu Hmm. bukan handphone pribadi anaknya gitu. Jadi Mm-mm. selama tugas online dari sekolah dia selalu memakai handphone orang tuanya. Iya. Nah, orang tuanya notabene pergi pagi pulang malam gitu ya kalau ngantor. Iya. Jadi biasanya kalau orang tua pekerja kan kalau nggak di atas jam 6, di atas jam 7 baru bisa ngumpulin tugas kan gitu ya. Iya. Nah, Iya. apakah ini termasuk kondisi yang tidak bisa dapat nilai maksimum? Eh, selama ini sih belum pernah kejadian gitu, Wok. Oh, Selama oke. ini. Cuma beda Ya, ginanya, ya. Bu, telat ngirim tugas gitu. Ya udah paling maksimal Oke. besok, misalnya jam sekian. Ya, Nah, ya, berarti besok kan ya. berarti ada Oke. jeda waktu udah bisa ngerjain, Ya. nunggu ibunya pulang gitu kan Oke, oke. tadi. Nah, Ya, kalau ya. ada kasus kayak Oke. gitu. Tapi Nah, tadi saya berarti bilang saya kasih warning. Hmm. ya. Berarti bisa dipahami kalau SMA 12 sih jarang yang mungkin dia ngerjain pakai tugas HP orang tuanya ya. Rata-rata pasti orang anak punya HP sendiri gitu ya. Eh, Nah, nggak tahu juga, kan belum ada Nggak keluhan. tahu juga. Tapi yang saya tahu Oh, baru oke. laptop. Paling laptop dia bilang Oh, gini, laptop. Ibu, laptop saya kemarin dipakai ibu saya ke kantor, jadi saya baru bisa Oke. buka laptop malam hari. Oke, nggak apa-apa, ibu tunggu paling. Nah, paling Oke. laptop kalau laptop. Oke. Kalau handphone Ya, ya, saya ya. Ya, belum, oke. belum pernah, Tapi Wok. kalau Hmm. ya mungkin bisa jadi diprediksi dengan sekolah di SMA 12 yang bayarannya juga nggak murah, kemungkinan Hah? besar handphone itu pasti satu anak bisa jadi mereka punya sendiri ya, karena belum pernah ada keluhan ya. Ya, bisa jadi. Bisa Bisa jadi jadi, kayaknya oke. handphone Ya, bisa punya ya, sendiri. ya, ya, Karena oke. kan sekarang Nah, sebenarnya ini handphone nggak mahal, Wok. Heeh. iya sih benar-benar handphone Iya Cina kan? aja yang penting punya paket ya. Heeh, Nah, heeh, heeh. anak masalah kuota pernah nggak nih, ini iseng sedikit lah ya. Hmm. Jadi ada mungkin ini guyon sedikit gitu. Bu, saya Hmm. tidak punya pulsa, bisa nggak dikirimin pulsa biar saya bisa mengerjakan tugas gitu? Oh, selama ini Nggak belum ada ada ya? yang minta sih. Oh, nggak ada. Belum ada yang minta. Iya, iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Belum Namanya ada ya. pertanyaan guyon ya. Heeh. Oke, oke. Cuman Terus yang biasanya kedua, ngeluh, nggak, ya oke, biasanya nggak ngeluh pada apa-apa. saat kalau saya pakai ini, Wok. Biasanya ngeluh pada saat saya pakai Zoom. Nah, biasanya Oh, oh sebelum itu kenapa tuh? saya konfirmasi ke anak-anak, besok kita belajar Oke, pakai Zoom, setuju nggak? Siapa yang setuju? Gitu, dia ya, akan turut. Kalau hampir oke, 90% setuju, saya mulai gitu. Nah, kebanyakan, oke, Bu, maaf kuotanya gitu, terbatas. Nah, gitu. Oke, kalau yang nggak bisa oke. pakai Zoom, silakan nanya sama teman-temannya yang pakai Zoom. Jadi memang kondisi PSBB ini, mau nggak mau penilaian guru akan lebih fleksibel ya, Wo, karena melihat kondisi Betul, kan, betul. kondisi. Iya, Jadi iya, memang harus lebih ya tidak saklek juga gitu. Jadi ya iya, ego iya. gurunya juga harus diturunin gitu kan. Betul, Dan betul, memang betul. harus Karena ada kebijaksanaan iya, lebih. betul. Karena anak nggak dipungkiri ya, era PSBB Hmm, ini perusahaan-perusahaan telekomunikasi di situ banjir order, laku betul. keras. Tapi ya betul. Tapi yang Tukang lain, tukang pul yang lain, ah, tapi iya, perusahaannya yang lain lain begini. banyak yang tutup. Iya, iya. Bahkan Iya, jual-jual iya. pulsa voucher itu juga malah banjir penjualan gitu loh. Order, betul. Nah, oke. Yang kedua, Ana. Tadi kan Oh, dibilang bahwa ya oke kerjakan tugas dengan jujur sendiri tanpa ada bantuan gitu ya. hmm, Nah, pernah nggak khusus Ana pribadi nih ya, hmm, menganalisa gini, kalau yang tatap muka atau live, orang yang hmm, pinter pasti Ana udah radar kan ya, oh ya mama nih anaknya iya, pinter gitu hmm, ya, hmm, gitu. iya, Yang biasa, yang hmm, sedang juga ketahuan. Nah, ada hmm. nggak perbedaan ketika masa PSBB, anak yang pinter nilainya malah turun, anak yang biasa atau bahkan kurang malah naik Hmm. nilainya? Nah, ngamatin Tapi nggak kayak gitu? sejauh ini setelah lihat sama aja, Wo. Oh Jadi sama, oke. anak yang lebih pinter karena sudah mungkin dia akan japri. Bu, ini
Begini nggak Bu, dia ada lagi lebih lebih apa intens dia gitu dari misalnya tugas yang Oke. dikasih, kemudian dia akan lebih nanya, Bu ini kenapa dia lebih, nah itu pada saat memang pada saat kita buka jam waktu kita untuk mulai daring pembelajaran online, katakanlah Oke. itu ya PJJ, nah itu siap tuh PJJ. kok. Oh, itu yang namanya Oh, WA banjir, oh. Dia maaf-maaf kadang-kadang ada anak oke. yang nggak kebaca itu pesennya dari bawah. Jadi Ya, memang ya, harus ya. standby juga gurunya gitu Oke, kan. oke. Bayangin wah WA kita 60 grup. 60 grup, Ya, ya. terus tambah japri, Iya, jia. iya, iya. Jadi Iya, iya, kadang-kadang ada iya. yang kebaca Oke. ada yang enggak. Nah, biasanya Iya, anaknya, nah di situ bisa kelihatan memang anak yang lebih udah kebaca, oh anak-anak ini memang sering nanya, yang mudah oke. gitu. Tapi intinya Oke. tetap masih kelihatan, cuman kelihatannya tidak seperti live lah. Kalau live itu kan ada juga kan anak pintar tapi nggak bertanya gitu. Tapi ada anak Oke. pintar tapi diam-diam unjuk gigi gitu. Ada yang ternyata Oke. ini juga saya baru tahu ada anak yang ternyata yang tadinya saya pikir dia biasa aja nimbul wo gitu. Dia Oh, lebih interest coding dibandingin semateri sebelumnya gitu. Nah, oh ini anak gitu. yang berarti ada timbul yang baru nih gitu. Iya, Nah, iya, jadi iya, iya. jadi ada yang pintar tetap bisa bertahan, yang muncul baru juga ada gitu. Iya, iya. Tergantung Oke. materinya. Artinya, oke, artinya dari kejadian ini tidak ada Hmm, deviasi atau penyimpangan yang signifikan walaupun dia ngerjain tugas di rumah ya. betul, betul, Oke. betul. Maksud saya gini, Heeh. ini sebagai orang tua murid gitu ya yang netral kan Hmm. jangan sampai gini. Begitu nanti ada PSBB, kemudian Nah, apa nih ya? Struktur ranking jadi berubah gitu loh. Ya kan, kalau struktur yang ranking kan, akhirnya yang akhirnya maksudnya penilaian itu jadi nggak fair karena memang ada faktor eksternal yang mempengaruhi nilai dia gitu loh. saya rasa semua guru pasti sama dengan memahami kondisi PSBB, memahami Oke. kondisional sekarang, apalagi mungkin sekarang perekonomian jadi semakin sulit, banyak Iya, para orang tua yang di PHK, iya, banyak yang dirumahkan gitu kan, dan kondisi kita juga nggak tahu apakah kondisi di rumah si anak itu lebih nyaman atau maka lebih iya. stres atau dari kesehatannya apa, nah kita kan nggak tahu. Jadi memang kita sebagai saya sendiri kalau sebagai guru ya saya akan menilai sesuai dengan apa yang saya berikan. Kemudian Oke. lalu kalau misalnya tadi untuk melihat masalah anak ini nyontek atau tidak ya tadi mau nggak mau ekstra, tapi bagaimanapun saya Oke. manusia punya keterbatasan. Iya, Kalau misalnya ada betul. yang lewat, yang satu ini kelihatan Wajar terdeteksi ya. nyontek, yang lain lewat ya udah berarti itu anggap aja itu untungnya si Ya, anak. bonus lah Jadi ya, bonus lah ya. bonus lah anggap aja itu karena gurunya nggak kedeteksi gitu kan. Iya, iya, Tapi iya. Oke. ya makanya saya berharap sih ini bisa cepat berlalu, karena saya Iya, ngebayangin iya. sendiri kalau ini terus berlalu gimana bangsa kita ini bisa cerdas gitu. Betul, betul. Otomatis Iya, iya. online itu memang bagus, daring itu oke, tapi tidak bisa dipakai untuk dalam waktu yang permanen selamanya atau Iya, apa gitu iya, lah. iya. Itu Iya, iya. bagaimanapun butuh Oke. tatap muka, walaupun hanya sekali, Iya. 2 kali, 3 kali gitu. Pasti, pasti, pasti. Karena gini, saya pribadi nih cerita di rumah gitu ya. Anak saya yang memang bekerja dengan apa tugas-tugas online tuh merasa memang ada ketidaknyamanan daripada dia ngerjain di sekolah. Jadi dia lebih Iya, nyaman tatap muka di sekolah daripada dia di rumah iya gitu. betul. Karena kalau sehari 2 hari oke lah nggak terlalu berbeda, tapi ini berminggu-minggu ya kita udah lewat Iya, dari sebulan. berbulan-bulan ini sudah masuk Iya, bulan ketiga psikologisnya gitu kan. psikologisnya beda Heeh. beda sekali anak, terasa banget gitu Iya, loh. iya Gitu. betul. Nah, terus kemudian gini, apa namanya? eh apa istilahnya ya? Eh, kalau gini, di tema kemarin saya juga kan ngundang guru SD anak. Mm-mm. Guru SD Pulau Gadung. Nah, dia juga sama dengan anak pemaparannya gitu ya, tapi ada satu curhatan muridnya gini. Dia dipanggilnya mem sama muridnya. Mm-mm. Dia bilang, "Mem, aku kangen sekolah, aku kangen belajar di sekolah. Jadi belajar di rumah tidak lebih baik daripada di rumah, daripada di sekolah gitu ya." Artinya ini kan menampakkan psikologis anak sudah mulai terganggu begitu kan. Betul, Karena saya juga betul. memahami orang tua murid bisa saja kalau lebih dari satu anaknya yang mengerjakan tugas online itu bagaimana kepalanya dibagi-bagi kan gitu ya nak ya.
Iya Nah, betul. nah, nah, Ana pribadi, walaupun SMA gitu, itu kan tadi SD Hah? gitu ya, jadi Hah? manja-manjanya masih kelihatan gitu. Nah, Hah? saya nggak tahu curhatan-curhatan anak SMA gimana sih di masa PSBB? Apakah juga sama dengan anak SD bahwa dia merasa bahwa tatap muka live itu jauh lebih sehat, Bu, jauh lebih bergairah gitu loh, lebih dinamis tuh. Iya. Gimana curhatan anak SMA? Ya kalau curhatan anak SMA sih dia bilang, Bu, mendingan sekolah, Bu. Lebih enak. Kan biasanya nih kalau di Zoom. Gimana? Ya. Ya, Bu, kalau di sekolah kita rajin mandi. Kalau sekarang di rumah mandi sehari sekali. Oh, Jadi mandi kacau. sore doang. Ya, ya, ya. Itu terus Oke. dia gitu Ya, ya, ya. kangen nih Bu sama sekolah gitu. Mereka tetap ada Oke. rasa kangen buat ngajar Ya, gitu, ya, buat ya, diajar gitu kan. ya, Tapi ya, memang akhirnya pola hidup kok, style ya. jadi pola hidupnya jadi ya saya bilang kamu jangan semakin lama semakin di rumah jadi kamu nggak ngurus badanmu karena kalau mandi cuma Iya, sehari sekali gitu, bangunnya iya, iya, siang nanti menjelang sore dia baru mandi, benar. udah nggak mandi Iya, lagi iya, gitu. Jadi iya, begitu. Memang iya. pernah ada ungkapan gitu. Jadi pernah satu hampir kita zoom, ini hampir semua mana yang udah mandi itu cuma bisa dihitung pakai jari. Itu waktu itu saya Masya Allah. pengajarannya jam 9 pagi, wah. Yang lain dibilang belum Sembilan. pada mandi, Bu, kita belum pada mandi. Iya, iya, Oh iya. ya udah. Oke. Oh gitu. Iya, iya. Ya, itu. Oke. Berarti Nah, mereka Ana, pasti ini tuh. Ah, iya, ini lucu ya. Kalau seandainya Zoom itu bisa menangkap aroma tubuh manusia, mungkin mm. gurunya bisa jadi pakai masker terus ya Kebauan. ngajarnya ya. Iya. Oke, oke. Bisa, Pak. Nah, Ana, Iya. oke. Buat sobat FB dan IG, Heeh. bagi yang ingin bertanya tentang tema hari ini, bisa tinggalkan di kolom komen. Nanti saya akan bacakan dan saya akan tanyakan ke narasumber sore hari ini ya. Nah, Ana di FB Oke. ada yang sudah nanya nih, Nak. Saya bacain, Nak Iya, ya. iya. Oke. Ini ini kawan saya nih dari Jimmy dari Bandung ya. Jadi gini, Oke. tanya tentang kebijakan SPP. Dia bilang, Hmm. Bu, bisa diskon kah mengingat wabah pandemik jadi ortu yang jadi gurunya full dan Nah, sebagian ortu yang kena dampak ekonomi. Oke, nah ini oke. gimana? Emang bisa SPP ada diskon kah? Kebetulan kalau saya kan yang negeri, wo. Negeri itu Oke. kan bayar apa namanya gratis. Oh Jadi iya sama iya iya benar sekali benar benar nggak benar. dikenakan bayaran. Tapi Betul kalau betul anak betul. saya yang kecil nggak dapat Iya. diskon wo, anak saya. Saya Itu bayar full. swasta Anak ya? saya kan swasta. Swasta. Anak saya yang kecil swasta. Oh, Itu bayarnya iya full. iya iya iya. Bahkan masih harus Oke. ada uang kegiatan. Jadi setiap semester itu kan pakai uang kegiatan ya. Itu Oh harus iya dibayar iya iya. juga. Padahal kan Oh, dibilang kegiatan kita nggak ada di rumah iya gitu. walaupun kegiatannya nggak ada ya. Iya, Iya ya iya gitu kan, iya maksudnya iya. di rumah ya. Tapi bagaimanapun juga ya sudahlah. Iya Kan saya iya. juga karena Betul betul guru, bahwa betul. bagaimanapun swasta juga diberikan Iya buat guru juga kan, mereka juga iya butuh. Kasihan juga kalau misalnya iya nanti mereka juga nggak dibayar. Tapi kalau iya misalnya memang iya. kejadian, saya yakin semua sekolah bisa dikonsultasikan. Kalau misalnya akhirnya kejadian Oke. orang tua mereka dua-duanya harus dirumahkan, ya mungkin harus bisa bicara dengan kepala sekolah atau wali Hmm, kelasnya bahwa untuk oke. diminta keringanan lah pembayaran. Saya yakin setiap Iya, sekolah iya. pasti akan memberikan Oke, keringanan. oke. Iya, iya. Mm-mm. Saya sepakat Mm-mm. tuh tentang hal itu. Jadi ada satu Oh, apa fleksibilitas mm. gitu ya tentang Iya betul. pembayaran ya. Oke. Mm-mm. Nah, anak berikutnya gini. Kan berarti kan anak sebagai guru juga sebagai orang tua murid di rumah dong. Betul. Nah, gimana masa PSBB ngatur waktu gitu untuk memperhatikan murid sama memperhatikan anak sendiri? Saya luar biasa. Kalau anak saya kan yang udah sekolah ini kan satu kuliah nggak masalah lah. Oke, Dia bisa mengerjakan oke, sendiri. Satu lagi oke, SMA kelas 11, dia sudah bisa mengerjakan sendiri. Nah oke, sudah. Yang paling itu saya punya anak 8 tahun kelas 2 SD. Nah itu oke, setiap hari, tiap pagi saya harus fotoin Tasin. Tasin oke, kirim ke guru Tasinnya gitu kan. Dilihat cek makrotnya, nanti guru Tasinnya bilang lanjut Bu, kalau tidak Bu tolong nanti di apa dipoto sama dia, ini diperbaikin, ini oke. diperbaikin gitu. Nah Iya, iya, itu. iya. Nah terus yang lain juga kadang-kadang repot harus bikin video, terus harus Iya, menjawab online. Mungkin kalau betul. Pak pribadi saya, karena saya guru IT orang tuanya, mungkin gak jadi permasalahan. Tapi yang Oke. jadi permasalahan kalau orang tuanya itu gaptek.
tidak Iya, paham teknologi. Misalnya ada iya, soal dari apa Google gitu kan, Google Classroom yang berupa iya, pilihan ganda, atau dia harus ngirim email karena banyak keluhan di iya, orang tua para SD nih, anak-anak SD, itu iya, iya, para orang tuanya itu ngeluh gimana ngirim emailnya, terus kemana, nah harus attachment dan segala macam. Nah itu yang iya, iya, menjadi iya, akhirnya iya. keluhan orang tua gitu. Kalau Betul, saya betul. pribadi nggak masalah, harus bikin video, nah segala Iya, iya, macam harus dikirim. Aduh gimana ini, masa handphone saya penuh gambar katanya. Nah, iya, kemudian iya, mungkin iya, WA-nya dia nggak disetting, wow. Jadi setiap gambar yang iya, masuk iya, iya, simpen, gambar yang masuk iya. simpen. Betul, Bayangkan kalau betul, satu betul, grup orang tua itu harus ngirim video, wow. Video semua betul, gitu lah, penuh tuh betul, handphonenya. betul. Iya, Jadi iya, ya memang itu keluhan orang-orang tua anak-anak SD, terutama ya orang tua iya, yang anaknya iya. di SD, itu apalagi orang tua yang nggak paham teknologi, ya kasihan juga sebenarnya Betul, kayak betul. gitu. Iya, Ya, iya, tapi iya. Kemarin, memang mau diapain gitu. iya, iya. Mm-mm. Kemarin di apa tema yang saya mengundang guru SD Pulau Gadung itu Mm-mm. anak jabatan Hah? orang tua di rumah paling nggak nambah jadi 4 atau 5. Pertama Iya. guru pasti, kemudian Heeh. kepala sekolah, kemudian Iya. ustazah, ya kan? Heeh. Terus Heeh. saya pikir kalau dia harus nyiapin masak juga kan, PSBB juga Iya, pernah sebelum Ramadan gitu, makan betul. sendiri jadi chef. Heeh. Terus ketiga Heeh. jadi motivator. Jadi Betul. bener-bener semua jabatannya full rangkap begitu ya. Betul. Nah, oke. Nah, Apalagi ini, betul. mm, mm. Nah, Iya, anak ada kadang-kadang saya, satu, ya, lanjut lanjut anak. ya ya nggak apa-apa, lanjut tuh. Oke. Nah, ada nggak dari anak pribadi ya walaupun mungkin secara pribadi anak juga mungkin masih mengalami hal yang saya mau tanyakan gitu ya. Ada nggak tips gitu ke para orang tua murid ya, ke orang tua murid dulu, gimana sih cara meminimalisir stres akibat ya ini mengawal, ngejagain anak-anak, ngebantu anak-anak gitu, apa tipsnya apa ke orang tua murid? Ya kalau saya, pengalaman saya pribadi, kalau sebagai orang tua, yang pasti di pagi hari, ya tipsnya adalah relax dulu aja. Pokok pagi hari, Anda Oke, segala sesuatu ada berada di pagi hari. Jadi pagi oke, hari kalau kita relax, terus nyantai, apalagi kita bangun tepat waktu, sholat subuhnya tepat ya, waktu juga dan segala macam. ya, Yang penting di pagi hari. Nah, pastikan anak itu terjadwal, dibiasain oke, rutin gitu dan relax, karena jangan sampai anak ini, aku lebih suka diajak guru dibanding ada diajar ibuku gitu kan, karena ibuku lebih galak dibandingkan oke. guruku kan. Nah itu jangan sampai itu, jadi Iya, harus iya, iya. harus benar-benar, pertama gini, yang pasti yang saya pertama kali adalah lihat jadwal si anak, kan Oke, di WA tuh ada jadwal anak hari ini apa iya, gitu. Jangan, nah, setelah itu saya buat jadwal itu, saya setting, dan biasanya saya malam hari itu saya kasih tahu si kecil, Dek oke, besok kamu oke, tugasnya ini, dengar ya Dek, harus bangun oke, pagi, mandi dan kerjakan tasin, jangan lupa, duha jangan lupa, segala macam. Nah itu udah dibuat oke, prepare di malam hari. Nah tapi memang oke. namanya prepare itu perencanaan, kadang-kadang bisa terencana baik, Betul. kadang-kadang berjalan, Iya, kadang-kadang malam benar. kita bisa ingetin, besok malam kita lupa. Jadi ya memang, Iya, ya gitu. Tapi intinya pada dasarnya kita mau dari hari ke hari lebih baik gitu aja. iya, Ya iya, iya. gitu Oke. aja sih. Ya sebisa mungkin relax lah, karena saya yakin di kondisi sekarang ini jangan bikin kita stres. Karena di Iya, rumah juga harus kita buat relax. Apa yang buat kita bisa oke, lakukan, pokoknya membuat rumah ini senyaman mungkin, jangan bikin stres gitu. Dan oke, alhamdulillah kan oke. berhasil selama 3 bulan, Iya, iya. Nah, Ternyata karena banyak bisa hikmah di, banget. iya, benar-benar. Bisa di apa ya, dalam bentuk konkret bagaimana kita jadi relax gitu loh. Gimana? Relax ya. Yang satu sih Nah, pertama dari diri sih, kalau dibilang relax iya, gimana? Yang pertama dari diri sendiri, pokoknya dari sendiri itu udah nyaman. Bagaimana membuat kita nyaman? Yaitu pada saat biasanya saya bangun di pagi hari, sholat subuh atau tilawah segala macam. Ya sudah, oke, saya oke. biasanya melakukan hal keringanan seperti misalnya olahraga Oke. kecil. Pokoknya olahraga kecil Iya, membuat iya, kita iya. nyaman gitu. Terus yang pasti berita-berita, biasanya saya memang berita-berita TV, kita jarang nonton TV kayaknya, di berita Nah, TV yang itu membuat tuh. kita Benar-benar tuh. Itu buat hati pengaruh banget tuh.
betul. Hati Pengaruh TV banget. One biasanya saya agak blacklist dulu sampai saya mampu untuk menontonnya. Oh, Maksudnya enggak, berarti maksudnya bener, bener, bener. jadi Iya, di rumah kita jarang nonton TV karena semua anak punya handphone maksudnya. Ya udah kalau iya, pada saat iya, kita nonton TV pada saat itu ya yang penting kebersamaan. Cek tiap pagi anak ini betul, ngerjain apa, si kakak ngerjain betul, apa, si abang betul. ngerjain apa. Keliling orang tua ya udah kemudian kita ya banyak malah enak banyak diskusi. Iya, Kalau iya, bagaimana betul, rileks betul. yang masing-masing setiap orang punya kondisi sih, Wo. Belum tentu Iya, setuju, rilekan betul. saya itu sama dengan rileksnya orang lain gitu kan. Iya, Gitu. iya, betul, Ya. betul. Nah, saya Iya. juga di rumah ngalamin tuh. Nah, sebelum Wah. masa PSBB sama sebelum Mm, tuh beda banget. Jadi gini, awal mm, PSBB itu berita tentang corona begitu hebat di TV. mm. Ya, saya pribadi memang Iya. yang harus menjadi pemfilter di rumah gitu ya. Jadi saya Heeh, cuma bilang yang berbau corona, apalagi yang jumlah yang meninggal segala macam, pokoknya itu ilangin, heeh, jangan pernah ditonton gitu. heeh, Jadi paling nggak kalau tentang corona, paling nontonnya ya mm, cara pencegahan gimana, terus cuci mm, tangan itu memang berapa kali berapa menit, terus kemudian kalau mm. dari luar, pokoknya tip-tip kesehatan yang Iya. disarankan. Jadi nggak bicara Mm, korban, terus yang meninggal ODP, PDP, pokoknya itu buang jauh-jauh deh gitu. iya. Itu pribadi saya di rumah. Kalau orang lain saya Mm, nggak tahu seperti apa. Gitu. Nah iya terus betul. Ana yang kedua, tadi kan Mm, tips untuk orang tua murid. heeh, Nah, bisa jadi ini yang nonton di FB maupun IG kita kan ada juga heeh, mungkin pendidik atau guru. mm, Nah, yang kedua ini tips tips seorang guru gimana mensiasati biar dia juga nggak ikutan stres mengawal mm. anak didiknya gitu loh. Tuh gimana caranya? Yang pasti memang guru utama memang harus jangan stres kok. Kalau gurunya Oke, stres, bagaimana anaknya, iya. bagaimana dia akan bisa membuat soal dan Pasti muridnya jadi stres ya ya. jadi anaknya jadi stres. Oke, Tips sebenarnya sama sih Wak untuk para pendidik. Saya yakin pendidik malah bisa lebih ngatur emosi dan bisa lebih memanajemen dirinya sendiri karena dia akan lebih paham dibandingkan pada orang pada umumnya gitu. oke. Jadi bagaimana dia bisa memanajemen tiap harinya. Jadi setiap harinya bagaimana dalam PSBB ini kan tetap aja yang namanya walaupun PSBB bukan berarti kita libur. Work from Iya, home. Jadi artinya tetap tanggung jawab. Jangan iya. sampai guru tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Seharusnya dia misalnya mengajar di hari itu, dia kelupaan karena asik ternyata memasak di rumah, Oh, terus ternyata iya, asik iya, iya. mengurus anak, karena punya kesempatan itu di rumah, punya peluang itu. Iya, Gitu, apalagi iya. mungkin, nah itu yang harus memang benar-benar, karena ada beberapa memang kejadian akhirnya dia lupa ngasih jadwal, akhirnya di-share di jadwal lain, itu kan takutnya merugikan peserta didik. Jadi memang harus Oke, bisa oke. si guru memanajemen waktu karena antara dirinya bekerja sebagai guru dan bekerja sebagai ibu di rumah. Nah, karena itu Iya, kan membutuhkan betul. waktu yang sama, wo. Itu waktu yang Betul, bersamaan gitu kan. Karena dia betul, berada di betul. rumah dan dia juga harus melaksanakan tugas di sekolah. Nah, Iya, berarti dia harus iya, bisa mengatur waktu. Oh, jam segini saya mulai betul. belajar, berarti hari ini saya masak jam sekian, nyetrika jam sekian, ngurus anak jam sekian. Iya, Nah, itu iya, harus benar-benar. Jangan sampai iya, keasikan juga, keasikan kerja atau keasikan ngurusin rumah gitu. Jadi harus iya, benar-benar iya, iya, keseimbangan atau memanajemen waktu lah. Jadi sehingga iya. tidak ada yang dirugikan antara orang di rumah dengan peserta didik. Gitu, Wak. Betul, betul, betul banget. Mm-mm. Di rumah saya ngalamin malah bagi tugas nih, Nak. Saya Mm-mm. bisa memahami kalau anaknya satu, wah itu gampang banget deh, gitu. Nah Mm-mm. sekarang kayak saya pribadi nih Anak tiga. anaknya empat, Ya. Oh, empat kan, empat. Oke, suka. oke. Yang paling bontot belum sekolah memang, tapi kan juga Mm-mm. bukan berarti nggak diperhatikan Iya, gitu. betul. Mm-mm. Yang pertama pondok, ini juga pasti dapat tugas dari ustadz ustazahnya. Sebut ah. Mm-mm. Nah, Iya. nah sampai hari ini sekarang sudah nggak ada tugas sih, dianggap sudah libur. Nah, Ya, sekarang jadi ya, dia udah karena free udah nih, menjelang udah free, enak hari dia. raya. Nah, yang Iya. kedua kelas 4 SD. Jadi yang Ha-ha. diperhatiin ini dua, yang kedua kelas 4 SD, yang tiga masih Mm-mm. TK. Mm-mm. Jadi bener-bener ngatur. Nah, kalau sudah sibuk, hektik nih, biasanya istri saya akan ngoper. Yang ini berarti ayah yang bantuin deh untuk tugasnya gitu loh. Jadi bener-bener Nah, kolaborasi. Ya, betul, betul. jadi dia Iya. juga pengen cerita ke teman-teman yang Mm-mm. nonton, sobat FB dan sobat IG. Mm. Ya, jika dua-duanya masih stay di rumah, Di tidak bekerja rumah. di kantor atau lagi di Mm-mm. rumah gitu ya Mm-mm. berkolaborasi lah, bekerja sama lah dengan Mm-mm. pasangan, istri dan suami Betul. harus saling dukung supaya anaknya juga nggak stres gitu loh, Iya, betul. ya kan? Mm. Ah, Betul, gitu. betul. Nah,
Iya. kita sudah di penghujung acara Nina, dari 1 jam Oke. mungkin sekitar 3 sampai 5 menit lagi ya. Nah, eh, begini, kan tiap sekolah pasti punya mekanisme beda-beda nih untuk memantau Iya. siswanya begitu ya. Mm. Nah, untuk di SMA 12 ini kan setahu saya menjelang kenaikan kelas ya, di Mei Juni ini Iya. kenaikan kelas ya. Mm. Nah, apakah ya kita sih berharap gini, PSBB yang masih berlaku dari pemerintah itu berakhir tanggal 29 Mei, betul nggak? Iya. Ya kan, Jadi 29 Mei mudah-mudahan. tapi kayak Juni masih kok. Masih ya? Ya, jadi Iya. contoh kasus kita nanti ada penilaian akhir tahun atau kalau istilahnya Oke. UAS. Yang akhir tahun itu dilaksanakan Iya, setelah puas. Lebaran tanggal 3 Juni. Dan kemarin kita sudah berikan, Oke. biasanya bagian kurikulum memberikan mau tugasnya mau diberikan apa? Apakah tugasnya tugas Oke. assignment-nya berupa tugas project atau tugas kuis yang melalui daring atau tugas esai gitu ya, yang dikirim via Oke. email gitu atau tugas project. Jadi sudah dikirim. Nah, masing-masing kita memberikan kebebasan kepada guru. Nah, itu jadulnya Oke. tanggal 3 dan sifatnya masih online. Bahkan PPDB penerimaan murid baru atau Iya, siswa murid baru, baru. penerima peserta Iya. didik baru, sekarang sistemnya juga harus online, Wak. Karena Iya, dari iya. SMP ke SMA itu pakai nilai rapot. Nilai rapot dari semester Oke. 1 sampai semester 6 yang 5 mata pelajaran aja. Nah, itu sudah Oke. diinput, jadi orang tua tidak datang lagi ke sekolah, tapi sifatnya online. Nah, itu juga kan harus mau nggak mau orang tua itu harus paham Betul. bagaimana websitenya ada di mana dan segala macam. Dan memang Iya, iya. akhirnya, nah, kalau masalah nilai tetap ada, kita punya standarisasi namanya rapot kan, Wo. Ada nilai A, Iya, A plus, iya, A iya. min, A, B, B plus, B min gitu. Segala macam dan sudah. Dan itu semua wewenang nilai itu ada di guru gitu. Jadi Oke. silakan guru Oke. menilai gitu. Guru kan punya nilai dari masa bulan Januari kemarin sampai yang terakhir. Gitu, Iya, Wo. iya, iya. Paling itu Oke, aja. oke. Iya, iya. Artinya kalaupun nanti sudah diisi rapot, pembagian rapot pun mungkin Hmm. pembagian secara online ya. Nah, bisa, tapi bisa jadi ya, bisa jadi tidak, atau bisa jadi kita bagi Oke. waktu. Kalau kemarin Oh, kita tetap ada dibagikan sistem tapi mungkin beda berapa waktu, berapa gelombang gitu ya, beda waktu. ya beda Oke. waktu dan dikasih ranks. Kayak kemarin anak kelas 2 Oke. ngambil rapot, kita kasih waktu 3 hari atau 4 hari, kelas misalnya kelas 12 ini hari ini gitu, Oke. dari jam Iya, sekian iya, sampai jam sekian sehingga tidak menumpuk, iya, tidak membentuk iya. kerumunan orang gitu. Betul. Betul, Paling betul. Jadi gitu. tidak tetap memperhatikan protokoler kesehatan gitu ya. Betul, iya betul. Oke, oke, oke. Ya, ya. Heeh. Oke, Ana, terima kasih Oke, banget buat ya, waktunya. ya Walaupun mendadak, sama-sama. sukses Oke, terus Bapak. jadi guru dan juga Amin, dari orang tua. amin. Salam buat Oke, keluarga ya. Mudah-mudahan ya muridnya happy dan sama-sama. anaknya happy. Amin, amin, amin. Oke, Makasih. selamat sore Sobat IG, Oke, Sobat Ebi. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Bri Hartono undur diri. Kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Hari dengan tema yang berbeda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.